Dulu, pesantren hanya dipandang sebagai tempat pendidikan bagi kalangan bawah atau pedesaan. Tapi sekarang, anak-anak pejabat, pengusaha, bahkan artis mulai ramai-ramai menyekolahkan anak mereka ke pesantren. Ini bukan sekedar tren, ini adalah pergeseran besar dalam pola pikir pendidikan Islam di Indonesia. Kenapa kaum elit mulai melirik pesantren? Apa yang berubah dari sistem pendidikan Islam kita? Yuk kita bahas, karena ini bisa jadi jawaban dari krisis moral dan intelektual generasi muda kita hari ini. Sebelum dilanjut, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Dari pinggiran ke pusat perhatian. Pesantren dulunya identik dengan tradisionalisme, letaknya sering di desa-desa, fasilitas sederhana, dan kurikulum fokus pada ilmu agama. Tapi kini, banyak pesantren telah bertransformasi. Mereka menggabungkan ilmu agama dengan sains, modern, teknologi, bahkan entrepreneurship. Contohnya, pesantren Gontor yang mendidik santri berbasis disiplin tinggi dan bahasa asing. Pesantren-pesantren ini tidak hanya mendidik spiritualitas, tapi juga menyiapkan santri bersaing di dunia global. Kaum elit dan keresahan akan moralitas anak. Banyak kalangan elit merasa pendidikan formal biasa tidak cukup membentuk akhlak dan karakter anak. Sekolah-sekolah unggulan sekalipun mulai dilanda masalah, pergaulan bebas, narkoba, bahkan kehilangan arah hidup. Inilah yang membuat orang tua mulai mencari alternatif pendidikan yang menekankan nilai, adab, dan spiritualitas. Pesantren hadir sebagai solusi dengan lingkungan yang terkontrol, nilai-nilai kuat, dan pembiasaan ibadah. Kelas menengah baru dan prestise pesantren. Menariknya, sekarang mondok di pesantren sudah jadi semacam gaya hidup Islami yang keren. Bukan cuma untuk mendalami agama, tapi juga sebagai bentuk eksistensi sosial di kalangan kelas menengah muslim urban. Misalnya, selebriti seperti Teguh Wisnu dan Arie Untung menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren, dan mereka terbuka membagikan kisahnya di media sosial. Fenomena ini mengubah citra pesantren dari kampung menjadi kelas atas. Pesantren modern dengan fasilitas mewah. Kini banyak pesantren dengan fasilitas setara dengan sekolah internasional, kolam renang, lab komputer, ruang kelas ber-AC, bahkan program luar negeri. Sebagai contoh, ada pesantren Al-Bashir di Depok, pesantren Tafiz di Albina, dan International Boarding School dengan konsep pesantren modern. Ini membuat para orang tua dari kalangan mapan tidak ragu menyekolahkan anaknya ke pesantren karena kualitasnya sejalan dengan ekspektasi mereka. Globalisasi dan kebutuhan pendidikan Islam yang relevan. Keluarga elit kini sadar bahwa tantangan global bukan hanya soal ekonomi dan teknologi, tapi juga soal identitas dan nilai. Mereka ingin anak-anaknya punya jati diri Islami yang kuat, namun tetap kompetitif di dunia internasional. Pesantren yang bisa mengajarkan bahasa Arab, Inggris, bahkan Mandarin sambil menghafal Quran dan belajar coding menjadi pilihan yang menarik. Peran alumni pesantren dalam dunia nyata. Alumni pesantren kini bukan hanya jadi ustadz, banyak yang jadi pengusaha sukses, pejabat, akademisi, bahkan influencer. Contohnya ada Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf, Ketua Umum PBNU, alumni Gontor. Lalu ada Ustadz Abdul Somad, alumni beberapa pesantren. Hal ini membuktikan bahwa pesantren bisa melahirkan pemimpin masa depan yang bukan cuma paham agama, tapi juga tangguh dalam menghadapi realitas dunia. Efek domino ke masa depan pendidikan nasional. Jika tren ini terus berkembang, bisa jadi pesantren akan menjadi mainstream dalam sistem pendidikan nasional. Bukan tidak mungkin, ke depan kita akan melihat lebih banyak kolaborasi antara pesantren dan institusi formal, termasuk universitas, industri, bahkan pemerintah. Hal ini juga bisa menjadi jawaban atas krisis moral dan degradasi akhlak yang menghantui generasi muda. Hijrah dan kebutuhan lingkungan Islami. Fenomena hijrah kaum urban turut mendorong meningkatnya minat terhadap pesantren. Banyak orang tua yang mulai menyadari pentingnya lingkungan yang mendukung syariat Islam sejak dini bagi anak-anak mereka. Lingkungan pesantren menawarkan suasana kondusif untuk ibadah, pembiasaan sunnah, dan menghindari pergaulan bebas. Ini menjadi magnet besar bagi keluarga yang sedang dalam proses memperbaiki diri. Daripada sekolah internasional yang mahal tapi bebas pergaulan, mending pesantren yang membentuk karakter dan agama anak. Ungkapan populer di kalangan keluarga hijrah. Pesantren jadi investasi akhirat dan dunia. Kaum elit mulai memandang menyekolahkan anak ke pesantren sebagai investasi jangka panjang. Mereka percaya bahwa anak yang paham agama dan punya akhlak baik akan lebih mudah meraih kesuksesan dunia dan keselamatan akhirat. Konsep ini sejalan dengan spiritual parenting, mendidik anak dengan nilai agama sebagai fondasi utama.
Tak jarang, pesantren modern bahkan membuka kelas parenting Islami khusus untuk wali santri, menunjukkan betapa seriusnya pendidikan berbasis Islam ini dijalankan. Media sosial dan branding pesantren. Banyak pesantren kini aktif membranding diri di media sosial, menampilkan aktivitas santri, testimoni alumni, hingga gaya hidup Islami yang kekinian. Visual yang menarik dan narasi yang inspiratif membuat pesantren terlihat modern, terbuka, dan prestisius. Sebagai contoh suksesnya, pesantren Darul Quran yang aktif di YouTube dan Instagram. Lalu ada Pondok Modern Darussalam Gontor yang punya jaringan alumni luas di berbagai profesi. Ini mengubah persepsi lama bahwa pesantren adalah tempat terisolasi dan kuno. Alumni pesantren yang jadi tokoh global. Beberapa alumni pesantren bahkan sukses menembus dunia global. Mereka jadi diplomat, aktivis internasional, dosen luar negeri, hingga pebisnis sukses yang membawa identitas Islamnya dengan bangga. Contohnya, alumni Gontor banyak yang menjadi duta besar, staf Kemenlu, hingga pemimpin organisasi Islam di luar negeri. Ini membuat para orang tua makin percaya bahwa latar belakang pesantren bukan penghalang untuk sukses internasional, justru jadi kekuatan tersendiri. Pesantren khusus untuk santri kalangan atas. Beberapa pesantren mulai membuka kelas atau unit khusus untuk santri dari kalangan atas. Fasilitas lebih lengkap, pengajar yang lebih profesional, bahkan kurikulum bilingual hingga internasional. Contohnya, Islamic Boarding School dengan sistem Cambridge. Lalu ada kelas tahfiz plus IT atau sains yang diajarkan oleh lulusan luar negeri. Langkah ini membuktikan bahwa pesantren kini bukan hanya menyesuaikan, tapi juga bersaing dengan sekolah elit lainnya. Biaya masuk yang setara sekolah internasional. Jangan salah, beberapa pesantren elit kini mematok biaya masuk yang tinggi. Biaya bulanan bisa mencapai jutaan rupiah dengan fasilitas dan standar pendidikan yang sangat tinggi. Namun, ini justru menjadi magnet bagi keluarga mapan karena mereka melihat harga sepadan dengan nilai dan kualitas yang didapat. Mereka lebih suka membayar mahal untuk pendidikan yang menanamkan akhlak daripada sekedar prestasi akademik. Masa depan pesantren di Indonesia. Dengan tren saat ini, pesantren diprediksi akan memainkan peran strategis dalam pembentukan generasi pemimpin bangsa. Bukan cuma lembaga keagamaan, tapi juga sebagai pusat kaderisasi tokoh bangsa, pebisnis jujur, dan pemimpin bermoral. Bisa jadi 10-20 tahun ke depan kita akan melihat lebih banyak alumni pesantren di parlemen, kementerian, bahkan teknologi dan bisnis. Pesantren bukan lagi sekedar tempat menghafal kitab kuning. Ia telah menjelma menjadi pusat pendidikan karakter, moralitas, dan masa depan Islam di tengah dunia modern. Kaum elit pun mulai sadar bahwa pendidikan bukan cuma soal nilai akademik, tapi pembentukan manusia seutuhnya. Dan disinilah peran pesantren kembali bersinar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share video ini jika menurutmu video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.